Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Terima kasih ya Sobat, tetap menantikan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa di like ya dan bantu untuk viralkan video ini. Kalian semua luar biasa. Mohon maaf ya, di kampung saya ini jaringan listriknya lagi error. Jadi saya belum bisa live karena ini saya baru buat video ini aja udah mati lagi lampunya ini ya. Tapi mudah-mudahan ya sebentar sore kita bisa live. Tadi malam saya pengen sekali live, cuman lampunya padam sudah jam 12 baru dia hidup. Aduh, sayang ya. Mau live jam 12 udah larut malam itu ya. Ya itulah kawan-kawan, ya resiko tinggal di kampung ya, suka-suka dia lah. Lampu padam, jaringan juga hilang ya kan. Oke. Ya, kabar yang mengejutkan kawan-kawan. Ternyata penasehat dari Kapolri, ya penasehat dari Kapolri, kalau saya nggak salah namanya Fahmi Alamsyah, itu rupanya menyusun, ya katanya ya diduga ya, menyusun rekayasa pembunuhan Brigadir J. Dia bersekongkol dengan Verdi Sambo, menyusun skenario atau rekayasa pembunuhan Brigadir J. Luar biasa. Penasihat Polri, staf khusus Polri loh. Lalu apa reaksi dari Kapolri? Ya, karena apa? Pembantunya Kapolri, ya apalah, penasihat Kapolri, ya boleh dibilang pembantunya Kapolri lah. Ya, rekan ya penasehat atau staf khusus Kapolri ternyata terlibat bersekongkol dengan Verdi Sambo untuk melakukan rekayasa pembunuhan Brigadir J. Tapi mudah-mudahan pembunuhan Brigadir J ini tidak ada kaitannya dengan Kapolri ya. Karena mau bagaimanapun staf ahli ya, seorang penasehat Kapolri sampai bisa ikut ya, bisa ikut terlibat menyusun skenario bersekongkol dengan Verdi Sambo. Bahkan Verdi Sambo ini juga dikenal dengan orang yang sangat dekat ya dengan Kapolri, ya teman baik lah ya. Selalu di mana Kapolri berada dia pun selalu ada di situ. Bahkan ketika Listo jadi Kapolri, dia langsung diangkat jadi Kadif Propam. Ya, kawan-kawan, ini menarik. Makanya saya katakan jangan beryuforia dulu ya dengan Verdi Sambo ini dijadikan tersangka. Justru kita harus terus ya teriak ya di media massa ini kepada Pak Jokowi ya, kepada Kapolri ya, usut tuntas siapa pun di balik ini, apakah dia berbintang atau tak berbintang di Polri, dicopot semuanya. Ya, oke, supaya tidak berlama-lama sehingga saya tidak dikatakan berita hoax lagi ya. Saya langsung tunjukkan ini beritanya kepada kita semua Sobat Waras. Ya, ini dia. Staf ahli disebut bersekongkol dengan Verdi Sambo. Rekayasa pembunuhan Brigadir J. Begini reaksi Kapolri. Tapi dengar-dengar sih staf ahli ini yang katanya penasihat dari Kapolri ini sudah mengundurkan diri kawan-kawan. Yang ini dimuat oleh Suara 9 Agustus 2022 pukul 20.13 ya, kemarin malam ya. Ini Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ya, ini ya. Ini Kapolri ya, Sigit Prabowo bersama jajaran memberikan konferensi pers terkait kasus penembakan di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di gedung Rupatama Mabes Polri ya, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 9 bulan 8 2022 oleh suara.com ya. Ini. Ya, suara.com, staf ahli ya Kapolri berinisial FA ya. Lalu saya cari siapa si FA itu? Ya ternyata namanya Fahmi Alamsyah ya, dan saya dengar sih dia sudah mundur ya dari penasihat Kapolri ya. Ya, disebut-sebut turut membantu Irjen Verdi Sambo merekayasa kasus pembunuhan terhadap Brigadir J alias Nofriansah Yosua. Selain berstatus staf ahli Kapolri, FA disebut juga merupakan sahabat dekat dari Verdi Sambo. Ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengklaim akan melakukan pendalaman saat ditanya terkait dugaan keterlibatan FA membantu Verdi Sambo merekayasa kasus pembunuhan ini. Dia juga menegaskan akan memproses hukum FA apabila terbukti terlibat. Ya, gaskan Kapolri. Jangan kasih kendor, gaskan semua, selesaikan semua itu ya.
Jadi ya mudah-mudahan saya berdoa ya Kapolri kita tidak terkait-kait ya dengan kasus pembunuhan apa ya Brigadir Joshua ya. Jadi kami sedang melakukan pendalaman. Tim sedang bekerja. Apabila kami temukan kita proses, kata Listo ya di gedung Rupatama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 9 bulan 8 2022. Dalam pemeriksaan ini, tim khusus bentukan Kapolri total telah menetapkan 4 orang tersangka. Mereka yakni Baradae alias Richard Eliezer, Brigadir RR alias Ricky Rizal, Ferdi Sambo, dan KM. Ya, KM ini siapa ya? Kok namanya nggak jelas nih, KM ini siapa ya? Ya, Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ya, junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan RR, Ferdi Sambo, dan KM dijerat dengan pasal ya 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Adapun peran Ferdi Sambo dalam kasus ini ialah memerintahkan Baradae menembak mati Brigadir J. Selain itu, Ferdi Sambo juga berupaya merekayasa kasus dengan menembakkan senjata milik Brigadir J ke dinding-dinding sekitar lokasi agar terkesan terjadi tembak-menembak. Mengerikan ya kawan-kawan ya. Tim sus menemukan peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan J meninggal dunia yang dilakukan saudara RE atas perintah saudara FS, ungkap Listio. Ya, jadi semua yang memerintah ini adalah FS. Sementara terkait motif daripada kasus ini diklaim Listo masih dalam tahap pendalaman ya. Kita tunggu apakah ini terkait dengan mafia-mafia di luar sana, dengan geng-geng kotor di kepolisian ya. Pendalaman dilakukan salah satunya dengan memeriksa istri Ferdi Sambo berinisial PC ya, Ibu Putri ya, Putri Chandrawati kalau nggak salah namanya. Motif saat ini masih ya pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi termasuk terhadap Ibu PC kata dia. Ya. Jadi ya kawan-kawan, rupanya ada seorang staf khusus ya dari Kapolri ini yang rupanya terlibat ya. Ya, ini namanya Fadil Imran. Kemana? Nggak tahu ya. Fadil Imran ini ya kita nggak tahu ya, yang berpelukan itu ya. Itu nggak tahu bagaimana kabarnya itu ya. Kapolda DKI yang pelukan sama FS. Ya akrab kali itu. Kita lihat apakah juga terlibat ya, entahlah. Makanya saya bilang jangan berpuas diri dulu, jangan terlalu euforia dulu dengan ditetapkannya Ferdi Sambo sebagai tersangka. Kita tunggu ya, supaya lebih detail siapa-siapa saja ya tersangkanya ya. Ya, melebarkan kasus akan mengungkap semua. Kapolda Metro patut diperiksa juga ya. Ingat ya, berpelukan, revolusi akhlak dan lain sebagainya. Dan rupanya kawan-kawan ya, Kapolri ini terlihat takut ya. Bukan terlihat takut. Terlihat tak kuat katanya ya. Terlihat tak kuat saat sebut Ferdi Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir J. Kenapa sampai tak kuat? Ya, ini juga dimuat ya kemarin ya ketika mengumumkan ya. Ya, dimuat oleh Pantau. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo menggelar jumpa pers terkait pengembangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Selasa tanggal 9 bulan 8 2022 di rumah Rupatama Mabes Polri Jakarta. Dalam keterangannya, Kapolri Jenderal Sigit menyatakan bahwa otak dari kasus pembunuhan Brigadir J adalah mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Atas perintah saudara FS Ferdi Sambo, kata Listio dalam konferensi pers Jakarta Selasa tanggal 9 bulan 8 2022, saat menyampaikan keterangan otak pembunuhan Brigadir J adalah Irjen Ferdi Sambo. Tampak wajah Kapolri diam sejenak. Bagaimanapun ini ya, Ferdi Sambo ini dekat ya dengan Kapolri ya. Tampak wajah Kapolri diam sejenak, seakan tidak kuat untuk mengungkapkannya bahwa institusi dengan anggotanya terlibat dalam pembunuhan Brigadir J yang menyedot perhatian publik.
Selain itu, Kapolri juga ya terlihat diam sejenak dan tak kuat menyebutkan ancaman hukuman yang akan diterima Irjen Ferdy Sambo. Dalam perkara ini, Irjen Ferdy Sambo terancam hukuman mati dan penjara seumur hidup. Wow, 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 kawan-kawan. Ya, ketika seorang dekat Anda ya lalu melakukan kejahatan, lalu Anda sendiri yang harus mengungkap kejahatannya ya, dan mengungkap hukuman apa yang akan diterima. Pasti hati juga itu teriris-iris, kawan-kawan ya. Tapi nggak apa-apa, menurut saya apa yang dilakukan oleh Kapolri ini langkah yang luar biasa. Kita apresiasi ya. Kita apresiasi Kapolri yang sudah berani mengungkap ini, tetapi menurut saya ini belum cukup. Ya, Kapolri harus berani membongkar semua mafia-mafia. Apakah dia senior ya atau junior, siapapun dia harus dibongkar. Siapapun yang terlibat dalam kasus ini, apapun motifnya harus didalami, harus dijelaskan kepada masyarakat. Ya, kami dukung Kapolri. Tetap semangat Pak Kapolri. Ya, tetap semangat. Ya, bekerjalah dengan jujur. Ya, kepolisian sekarang ini ada di pundak Anda. Ya, baik buruknya kepolisian sangat ditentukan ya oleh kepemimpinan Anda. Ya, buatlah Kapolri berjaya dan dipercayai oleh rakyat. Ya, saya dukung Kapolri bekerja dengan tegas ya. Hukum mati sangat pantas. Ya, Pak Sigit, ada rakyat mendukung Anda. Jangan galau. Tegakkan hukum walaupun anak buah Anda. Ya, setuju pelaku mau dihukum mati. Alhamdulillah, salut untuk Kapolri dan dengan tegas berani untuk membongkar tuntas kasus besar di tubuh Polri dengan tidak menutup-nutupi atau merekayasa. Hidup bagai roda, ya, pedati bisa di atas, bisa di bawah. Tetapi kalau ini terbukti Irjen Ferdy Sambo bisa ke titik nadir, kasihan sekali, terutama anak-anak beliau, ya betul ya. Habislah geng dan gerbongnya, habislah, ya, harus dihabisi semua ya. Ya, tangkap juga oknum-oknum yang membantu merekayasa peristiwa ini. Mereka digaji rakyat, malah menyembunyikan bukti-bukti. Jadinya peristiwa ini lama diungkap, ya, bawa ke pengadilan untuk diberi hukuman atas peran masing-masing. Sahabat juga, ya, teman Listo, ya, memang walaupun sahabat, walaupun teman, ya kalau hukum ya tetaplah hukum ya kawan-kawan yang berlaku di bangsa ini. Setimpal dengan kejahatan, dengan jabatan dan pangkat menjadi otak pembunuhan terhadap Brigpol J, maka hukuman mati sudah sesuai. Equality before the law, kejujuran ya kadang menyakitkan. Bravo Polri, ya semua sama di mata hukum, bro. Bapak Kapolri emang kufahami, tapi ini semua pertanda ya pembelajaran agar ke depan jangan sampai terulang ya. Ya betul ya. Usulan saya pribadi agar Listo Polri semakin dihargai masyarakat. Dan meski Bapak Kapolri ya kusalut kinerjanya dan semoga sukses di segala bidang ya. Karbitan maklumlah, yang sangat pantas jabat Kapolri itu Kabar Skrim Pak Agus. Ya rakyat memantau Pak, lanjut Pak Kapolri. Pak Sigit secara personal pasti kecewa dan sedih. Tahu orang dekatnya tega berbuat begitu secara institusi ya Pak, pasti malu ya. Artinya Pak Kapolri memiliki rasa kemanusiaan dan merasa dipermalukan. Seperti dikecewakan oleh sahabat dekatnya. Iya, sudah dikasih pangkat ya, diangkat derajat malah melakukan seperti itu ya. Hingga berat untuk menyebutkan dan menyampaikan apa yang terjadi sesungguhnya. Makasih Pak Kapolri. Sikat saja Pak, mumpung Bapak masih menjabat. Bersihkan Polri dari banyaknya tipu muslihat. Kalau kepala-kepalanya bersih, insya Allah bawahan juga ingin bersih-bersih. Ya pasti sangat berat, apalagi satu alma mater ya mencoreng ya muka alma maternya. Mulai sekarang marilah berubah, walau salah ya siapapun dia pangkat dan jabatannya dari sekolah manapun ya. Keluarnya katakanlah yang salah itu salah tanpa dibela-bela, ditutupi dan direkayasa agar kepercayaan publik kepada institusi Polri makin dipercaya masyarakat. Iya, saya mendukung Kapolri ya, walaupun berat, apalagi ini orang yang Anda percayai tapi mengecewakan Anda ya. Ini semacam sebuah ilustrasi ya, perhatikan bagaimana manusia kecewa ya terhadap orang yang dipercayainya. Ya,
Jadi Tuhan yang memberi kita hidup. Apakah Dia senang dengan perbuatan kita yang jahat? Seharusnya kita lebih malu sama Tuhan daripada malu kepada manusia. Tetap semangat. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan yang memberi engkau nafas kehidupan. Tuhan yang menebus engkau dari lumpur dosa. Tuhan yang menyelamatkan engkau. Yesus Kristus namanya. Engkau yang percaya kepada Dia, hiduplah sungguh-sungguh. Menjadi saksi. Hiduplah benar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Bantu viralkan video ini. Salam waras dan bye-bye.